Kalian tahu nggak bahagia itu dihasilkan oleh apa? Kalau nggak tahu, biar gue kasih tahu nih. Kebahagiaan itu dihasilkan oleh hormon dopamin yang dihasilkan otak. Hormon dopamin akan dikeluarkan saat seseorang merasa senang, seperti saat makan makanan manis ataupun saat bermain sesuatu atau bersama teman. Di sini, gue bakal ceritain gimana cara gue bahagia. Banyak orang yang bahagia kena uang aja. Padahal banyak cara bahagia yang bisa dilakuin. Gua bisa bahagia dengan cuma satu alasan, yaitu bisa kumpul sama teman-teman gua doang. Mungkin sepele bagi beberapa orang, tapi bagi gua itu berharga banget. Gue dulu kan tinggal di Bekasi, dan di sana gue ada dua temen atau yang gue anggap lebih dari sahabat. Namanya Bova sama Mia. Kita selalu main bareng dengan tingkah nyeleneh kita. Dari yang bikin rumah-rumahan lah dari rumput padi, main masak-masakan, sampai suka ngikutin topeng monyet sampai ujung kampung. Masih ingat banget gimana rasanya pas masih kecil, main apa aja tanpa harus mikirin kehidupan kedepannya. Tapi itu semua hilang gitu aja semenjak COVID-19. Dari yang awalnya bisa main setiap hari, jadi harus main HP doang di rumah. Padahal dulu gue jarang banget main HP. Dari harus lockdown sampai nggak ada orang satu pun yang dibolehin masuk ke rumah keluarga gue cuman bisa main HP sama kakak perempuan gue sama adik gue juga. Kalau lagi capek main sama mereka, gue cuman main HP tanpa mikirin orang rumah. Hari-hari gue cuman pakai buat main HP doang, dan kegiatan itu terus gue lakuin berulang dikarenakan gue seakan-akan dikurung di rumah. Bapak gue bukan seakan-akan ngurung gue di rumah tanpa alasan. Dia cuma takut keluarganya yang dia sayangi kena virus COVID-19 yang ganas. Gue sama kakak gue cuman main HP bareng, nonton film juga bareng-bareng. Saking dekatnya gue sama kakak gue, setiap kali kakak gue dimarahin sama bapak mama gue pasti ngerasa sedih banget. Karena kakak gue lah yang bikin gue bisa ngelakuin sesuatu, dari ngajarin gue bersih-bersih sampai ngajarin baca. Pernah di satu hari gue disuruh bapak gue keluar rumah buat beli sesuatu. Dan pas gue mau pulang, gue ngeliat Bova sama Mia lagi main dan ngajak gue buat main. Tapi gue terpaksa nolak karena pastinya bapak gue bakal marah-marah. Hal itu yang bikin gue rasa ngebikin gue jadi introvert. Bahkan sampai sekarang gue takut ketemu orang baru. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika COVID sudah semakin parah, bapak gue memutuskan buat pulang kampung untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun gak pulang kampung. Awalnya gue nolak karena gue pikir bahwa COVID pasti bakal selesai. Tapi bapak gue nolak keputusan itu dan bakal tetap pulang kampung. Setelah sampai di kampung dan udah tinggal beberapa minggu, gue masih belum punya teman sama sekali. Apalagi kakak gue sekolah di sebuah sekolah yang diharuskan tidur di asrama, yang ngebikin gue sendirian dan cuman main HP. Setelah 2 tahun gue tinggal di kampung, bapak gue memutuskan nyekolahin gue di kampung gue. Pas gue masuk, gue ngerasa takut banget karena gue baru dan gue biasanya ngomong sama orang di HP doang. Syukurnya ada 2 orang yang mau temenan sama gue dan laluin hari-hari gue bersama mereka. Dan di saat gue mau tamat, ada salah satu teman gue memutuskan buat SMP di tempat yang jauh yang bikin gue takut gak ada teman lagi. Di sana di saat udah tamat, syukurnya di SMP gue dapat temen lagi 2 orang perempuan yang sampai sekarang deket banget sama gue. Dan ada satu kejadian yang bikin gue trauma dan stres banget. Kejadian ini terjadi pada 19 Agustus 2024. Kejadian yang gak bakal gue lupain seumur hidup gue, yaitu kakak gue meninggal karena kecelakaan. Mental gue langsung kena banget karena dia yang selalu bikin gue bahagia, dan bapak mama gue masih belum ikhlas atas kehilangannya. Bahkan mama gue suka ngelampiasin kekesalannya ke gue karena belum ikhlas karena kehilangan kakak gue. Hal itu yang bikin gue takut kehilangan orang-orang yang gue kenal dekat. Oke, ada satu hal yang gue mau kasih tahu ke orang-orang yang punya anak dan yang lagi nontonin video ini, atau enggak yang masih kecil. Kasih video ini ke orang tua kalian. Gue cuman mau ngomong kepada orang tua yang lagi nonton video ini bahwa gak semua hal yang anak kalian minta harus dikasih. Dan jangan selesaiin masalah dengan ngasih HP. Lalu jangan marahin anak-anak kalau mereka main di luar rumah, karena dengan itu mereka bisa naikin skill sosial mereka semakin bagus. Dan mereka gak bakal kebergantungan sama HP. Mungkin segitu aja video yang gue mau bikin. Video ini gue bikin dengan alasan buat bikin banyak orang tua sadar akan buruknya HP. Udah ya videonya, bye.